Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 28. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsirnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk kita hari ini dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Yesus bangkit, kita hidup dalam kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah puncak dari Injil. Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Kubur kosong pada hari itu bukan sekedar tanda Yesus tidak ada, tetapi tanda Yesus menang. Kabar kebangkitan bukan hanya untuk Maria dan murid-muridnya, tetapi untuk kita semua hari ini. Kubur kosong memberi harapan baru ayat 1 sampai 6. Maria datang dengan hati berduka, tetapi pulang dengan sukacita karena Yesus bangkit. Kebangkitan membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus. Jangan biarkan kegagalan, kesedihan, atau masa lalu mengikat kita. Jika Yesus mengalahkan maut, Ia juga sanggup memberi kita hidup baru. Seperti benih yang ditanam di tanah terlihat mati, tetapi justru tumbuh menjadi kehidupan baru. Kubur Yesus adalah tanah yang melahirkan kehidupan kekal. Jangan takut hidup dalam keberanian. Ayat 5-10, malaikat berkata, "Jangan takut." Yesus pun mengulanginya. Ketakutan adalah musuh terbesar orang percaya. Takut gagal,
takut miskin, takut sakit, takut masa depan. Kebangkitan Yesus meneguhkan bahwa kita tidak perlu takut. Kuasa Allah lebih besar dari segala ketakutan. Ketika menghadapi masalah, katakan dalam iman, Yesus hidup, maka aku tidak takut. Kebenaran selalu menang atas kebohongan, ayat 11-15. Para imam kepala berusaha menutup-nutupi kebangkitan dengan uang dan kebohongan. Tetapi kebenaran tidak bisa dipadamkan. 2000 tahun kemudian kita masih percaya Yesus hidup. Dunia bisa menolak Kristus, tetapi kebenaran Injil tidak akan pernah terkalahkan. Hidup kita pun harus menjadi kesaksian kebenaran, bukan ikut dalam kebohongan dunia. Amanat agung hidup sebagai saksi Kristus, ayat 16-20. Yesus memberikan misi terbesar, jadikanlah semua bangsa murid-Nya. Tugas kita, pergi, jangan diam, bergeraklah membawa kabar baik. Baptislah, membawa orang ke dalam persekutuan dengan Allah. Ajarlah, membimbing orang hidup dalam firman. Amanat ini bukan hanya untuk pendeta atau misionaris, tetapi untuk setiap orang percaya. Dengan kata-kata, tindakan, dan kasih kita, orang lain dapat melihat Yesus. Yang terakhir ayat 20, janji penyertaan Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak sendirian dalam menjalankan panggilan. Yesus hadir dalam suka maupun duka, saat melayani, bekerja, atau menghadapi tantangan hidup. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Dari perikop ini kita belajar, kubur kosong memberi kita harapan baru. Jangan takut sebab Yesus hidup. Kebenaran Kristus tidak bisa dipadamkan. Amanat agung adalah panggilan kita. Janji penyertaan Yesus menjadi kekuatan kita. Mari kita pulang dari kubur kehidupan kita dengan sukacita yang besar. Seperti Maria dan murid-muridnya. Mari kita hidup dalam kemenangan, kebangkitan, dan kesetiaan menjadi saksi Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.